Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kadangkala tidak mulus untuk kita jalani. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan senantiasa menyertai kita, menolong kita, dan menyelamatkan kita. Saudaraku, mari kita memasuki persekutuan keluarga. Selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian dibasarkan gelar, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di Datang sujud padanya. naikkan pujian, Pujian, dibasarkan kalah, musik dan tarian, musik dan tarian. di bumi di surga dengan senang hati naikkan Naikkan pujian. pujian. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan demi kebaikan-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat, kami boleh mampu dan berhasil menjalani kehidupan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan keluarga kali ini kita akan merenungkan tema Selamat di dalam Tuhan.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami masih boleh bersekutu, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah dalam persekutuan keluarga ini, kami boleh menemukan kehendak Tuhan. Dan kehendak-Mu itu biarlah menguatkan kami, menghibur kami, dan membuat kami menemukan kehendak Tuhan, menemukan jalan keluar dari segala permasalahan yang kami hadapi. Dan biar firman-Mu itu juga memberkati kami ketika kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian saudaraku. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budak-Mu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kehidupan kita akan kuat, kita akan bahagia ketika firman Tuhan sungguh-sungguh mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 21 tadi menceritakan atau memperlihatkan sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Yusuf. Mengapa saya katakan sesuatu yang luar biasa, saudara? Karena sebelum peristiwa pertemuan Yusuf dengan saudaranya itu, Yusuf mengalami banyak peristiwa yang membuat dia menderita. Banyak peristiwa yang sangat mungkin mengancam jiwanya. Mengalami banyak peristiwa yang bisa saja merenggut nyawanya. Tetapi di balik semua peristiwa itu, Yusuf mengalami keselamatan atau diselamatkan oleh Tuhan. Peristiwa-peristiwa apa itu, saudara? Yang pertama, ketika Yusuf masih muda, saudaraku, Yusuf dibuang ke sumur karena saudaranya iri. Kemudian Yusuf dijual menjadi budak kepada seorang saudagar dan dibawa ke Mesir dan dibeli oleh seorang yang sangat kaya, yaitu Potifar. Sebagai budak Potifar, saudara, akhirnya Yusuf dipercaya untuk mengelola semua harta benda dari milik Potifar. Tetapi kemudian dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dipenjara di situ. Kemudian dia bisa menebak mimpi juru minum dan juru makan raja, tapi sempat dilupakan oleh juru minum raja. Dan akhirnya Yusuf diselamatkan dari penjara, diangkat dari penjara, dan mendapatkan jabatan yang sangat tinggi, menjadi penguasa kedua di Mesir pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah perjalanan kehidupan yang sangat berat
dialami Yusuf sebelum mendapatkan jabatan penguasa kedua di Mesir. Dan di situ kita bisa melihat karya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyelamatkan Yusuf, yang senantiasa membawa kehidupan Yusuf menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Yusuf selamat dari sumur, Yusuf selamat dari perbudakan, Yusuf selamat dari penjara, dan diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Pertanyaannya saudaraku, apa yang membuat Yusuf ini selamat ketika mengalami peristiwa-peristiwa, ketika mengalami keadaan-keadaan yang tidak mengenakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Yusuf seorang yang senantiasa mau taat, mau setia kepada kehendak Tuhan. Dia tetap memegang kehendak Tuhan di dalam segala peristiwa yang dia alami. Yusuf pun juga seorang yang tetap mau berdoa, tetap mau dekat kepada Tuhan. Segala penderitaan, segala kesulitan, segala ancaman tidak membuat Yusuf meninggalkan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Tetapi dia tetap dekat dan taat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, Yusuf percaya bahwa dalam segala peristiwa, dalam segala sesuatu, Tuhan berkarya untuk kebaikannya. Ini terwujud di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini yang diyakini oleh Yusuf dalam hidupnya. Walaupun saudaranya menjual dirinya, walaupun istri Potifar memfitnah, walaupun dilupakan oleh juru minum, tetapi Yusuf yakin semua peristiwa itu bisa dipakai Allah untuk kebaikan di dalam hidupnya. Dan Yusuf membuktikan ketika saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan, karena di negeri saudaranya sudah mulai kehabisan makanan, sudah mulai terjadi kelaparan, Yusuf yakin inilah yang dikehendaki Tuhan. Segala penderitaan, segala kesedihan, segala jalan hidupnya sudah dipersiapkan Allah, dipakai Allah untuk kebaikan dirinya dan juga kebaikan semua keluarganya. Allah sudah membuat jalan supaya di tengah-tengah kelaparan yang terjadi di negeri saudaranya, Yusuf dipakai Allah untuk memelihara kehidupan dirinya dan saudara-saudaranya. Allah bekerja untuk kebaikan Yusuf dan semua orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, saudara, Yusuf seorang yang berani menghadapi kenyataan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi pergumulan yang sangat berat, ketika menghadapi berbagai macam masalah, Yusuf tidak takut, Yusuf tidak cemas, Yusuf tidak berputus asa di dalam segala hal itu. Tetapi Yusuf tetap berani melangkah dan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika saudara-saudaranya datang, kemudian meminta pertolongan Yusuf, kata pertama yang Yusuf ucapkan kepada saudaranya adalah, janganlah takut. Karena ada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Tiga hal inilah, saudaraku,
yang membuat Yusuf senantiasa diselamatkan oleh Tuhan dari peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, pandemi corona juga belum berakhir. Bahkan dari hari ke hari saat ini, orang yang terpapar semakin banyak. Ditambah lagi saudara, tetangga kita, saudara kita, atau mungkin kita mulai terpapar virus corona itu. Saudara, ketika kita melihat kehidupan kita yang semakin berat karena corona ini, kadang-kadang muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, dan bertanya-tanya, kapan semua berakhir? Tetapi saudaraku, mari kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari pandemi corona ini. Asal kita tetap mau di dalam Tuhan. Dalam arti, mari kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap mentaati kehendak Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mari kita yakin saudara, Tuhan tetap bekerja, tetap berkarya untuk kebaikan kita dari hari ke hari. Yang ketiga, mari kita senantiasa tetap berani menjalani hidup, tetap berani melangkah di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala penderitaan yang kita alami dari hari ke hari. Kita akan selamat saudara, asal kita tetap di dalam Tuhan. Saat hening bagi kita semua. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun
sendiri tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan yang sama-sama kita hadapi saat ini, mari kita saling peduli, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita.